Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, balik lagi dengan channel kita belajar bareng yuk. Pada kesempatan kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan kita di Permen LHK ya, nomor 5 tahun 2021 tentang tata cara penerbitan persetujuan teknis dan surat kelayakan operasional bidang pengendalian pencemaran lingkungan ya. Masih di Permen LHK nomor 5 tahun 2021, sekarang sudah di lampiran ke-12 tentang muatan standar teknis pemenuhan baku mutu emisi. Bagi teman-teman yang belum nyambung ke video kita, pembahasan kita mungkin bisa lihat atau nonton dari video-video sebelumnya ya, uh, biar bisa memahami secara menyeluruh gitu ya dari video kita, dari pembahasan di Permen LHK nomor 5 tahun 2021 ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai ya. Oke teman-teman, ini peraturan lampiran ke-12 ini terkait dengan ayat yang ada di bab sebelumnya ya. Oke, jadi lampiran ke-12 ini dia terkait dengan pasal 32 ya teman-teman ya. Oke, mari kita coba baca pasal 32 ayat 1-nya. Dokumen pemenuhan standar teknis pemenuhan baku mutu emisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 huruf B. Disusun berdasarkan kegiatan pembuangan emisi dan memuat A. Deskripsi kegiatan, B. Rujukan baku mutu emisi yang ditetapkan Menteri, C. Desain sarana dan prasarana sistem pengendalian emisi, D. Rencana pemantauan lingkungan, dan E. Internalisasi biaya lingkungan. Ayat keduanya, ketentuan mengenai muatan standar teknis pemenuhan baku mutu emisi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran 12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, ini muatan standar teknis pemenuhan baku mutu emisi. Deskripsi kegiatannya. 1. Jenis kegiatan. 2. Penggunaan bahan baku, bahan penolong, penggunaan bahan bakar. 3. Proses kegiatan, pembakaran atau non pembakaran. 4. Neraca pelaksana. Deskripsi kegiatan harus memuat 4 poin ini ya. Yang kedua, rujukan baku mutu emisi. 1. Acuan baku mutu emisi berdasarkan peraturan menteri. A. Parameter kuncinya seperti partikulat, SO2, sulfur dioksida ya, NOx, CO, Hg, HCl, H2S, HF, terus NH3, VOC, hidrokarbon, kandungan sulfur tereduksi, Cl2, opasitas, HF, Hg, AS, Sb, Cd, Zn, dan Pb ya. Kemudian parameter pendukung, oksigen, karbon dioksida, temperatur, laju air. 2. Acuan baku mutu berdasarkan standar teknis. Parameter kuncinya ini, lalu B parameter pendukungnya ini. Nah, ini harus ada acuannya ya dari berdasarkan peraturan menteri. Kemudian 3. Desain sarana dan prasarana sistem. Ini menyangkut desain sarana dan prasarana sistem pengendalian emisi, menyangkut teknologi pengendalian emisi seperti contohnya gas, seperti scrubber, NSCR, SCR ya. Kemudian 2. Padatan seperti teknologinya seperti ESP, backhouse filter, fabric filter, cyclone. Kemudian ada operasional pengendalian emisi, pertama untuk temperatur, 2 tekanan, 3 efisiensi alat pengendalian dari input dan output, kemudian sifat emisi yang dihasilkan, asam atau kabasa, lalu kecepatan alir. Lalu poin keempatnya rencana pemantauan. Bagaimana cara pemantauan ini terdiri dari 3 poin. 1. Jenis pemantauan, 2. Frekuensi pemantauan, 3. Menggunakan laboratorium pengujian yang terintegrasi dan terakreditasi. Untuk jenis pemantauan ada manual atau otomatis dan terus-menerus. Frekuensi pemantauan ini yang A-nya proses setiap 3 bulan atau 6 bulan, yang B pendukung proses seperti setiap 3 tahun, khusus genset 1 tahun dan 6 bulan untuk yang pendukung proses ya tadi ya. Yang ketiga menggunakan laboratorium. Poin kelima, internalisasi biaya lingkungan terdiri dari poin-poin apa saja. 1. Biaya pencegahan pencemaran udara. 2. Biaya pengembangan teknologi terbaik rendah emisi. 3. Biaya penggunaan bahan bakar emisi. 4. Biaya pengembangan sumber daya manusia. 5. Biaya pemantauan emisi dan kualitas udara ambien. Dan
Atau 6. Biaya kegiatan lain yang mendukung upaya pengendalian pencemaran udara. Lalu kita masuk ke lampiran ke-13 ya teman-teman ya. Dan ke-13 ini terkait dengan tata cara penyusunan sistem manajemen lingkungan kegiatan pembuangan emisi atau SML. Nah, kita coba cari ya, ini lampiran ke-13 ini terkait dengan apa ya. Jadi ayat yang terkait dengan lampiran ke-13 ini ada di pasal 33 ya. Pasal 33 ayat keempat. Kita coba baca pasal 33 ayat 1. Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib AMDAL mengajukan permohonan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf B ya, kepada Menteri Gubernur Bupati Wali Kota sesuai kewenangannya, sesuai dengan kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan. Kemudian ayat keduanya, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib UKL-UPL mengajukan permohonan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf B kepada Menteri Gubernur atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan sebelum mengajukan permohonan persetujuan lingkungan. Ayat ketiganya, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilengkapi dengan A. Kajian teknis, B. Sistem manajemen lingkungan. Ayat 4-nya, tata cara penyusunan sistem manajemen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B tercantum dalam lampiran 13. Nah, sekarang kita sudah masuk ke lampiran ke-13 ya dari peraturan ini. Kita lihat isinya. Sistem manajemen lingkungan dilakukan melalui tahapan 1 perencanaan, 2 pelaksanaan, 3 pemeriksaan, dan 4 tindakan. Rincian tahapan penyusunan sistem manajemen lingkungan adalah sebagai berikut. 1. Perencanaan meliputi A. Menentukan lingkup dan menerapkan sistem manajemen lingkungan terkait pengendalian pencemaran udara. B. Menetapkan pemimpinan dan komitmen dari manajemen puncak terhadap pengendalian pencemaran udara. C. Menetapkan kebijakan pengendalian pencemaran udara ya. Yang D. Menentukan sumber daya yang disyaratkan untuk penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen lingkungan terkait pengendalian pencemaran udara. E. Memiliki sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi pengendalian pencemaran udara. F. Menetapkan struktur organisasi yang menangani pengendalian pencemaran udara. G. Menetapkan tanggung jawab dan kewenangan untuk peran yang sesuai. H. Menentukan aspek pengendalian pencemaran udara dan dampaknya. I. Mengidentifikasi dan memiliki akses terhadap kewajiban penaatan pengendalian pencemaran udara. J. Merencanakan untuk mengambil aksi, menangani resiko dan peluang, serta evaluasi efektivitas dari kegiatan tersebut. K. Menetapkan sasaran pengendalian pencemaran udara serta menentukan indikator dan proses untuk mencapainya. L. Memastikan kesesuaian metode untuk pembuatan dan pemutakhiran serta pengendalian informasi terdokumentasi. M. Menentukan resiko dan peluang yang perlu ditangani dan atau N. Menentukan potensi situasi darurat dan respon yang diperlukan. 2. Pelaksanaan yang meliputi A. Memantau, mengukur, menganalisa, dan mengevaluasi kinerja pengendalian pencemaran udara, dan B. Mengevaluasi hasil pemantauan emisi yang dilakukan terhadap nilai baku mutu emisi yang ditetapkan dalam persetujuan lingkungan atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang baku mutu emisi. 3. Pemeriksaan yang meliputi A. Mengevaluasi pemenuhan terhadap kewajiban penaatan pengendalian pencemaran udara, B. Melakukan internal audit secara berkala, dan C. Mengkaji sistem manajemen lingkungan organisasi terkait pengendalian pencemaran udara untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan ya. 4. Tindakan yang meliputi A. Melakukan tindakan untuk menangani ketidaksesuaian, dan B. Melakukan tindakan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem manajemen lingkungan yang belum sesuai dan efektif untuk meningkatkan kinerja pengendalian pencemaran udara. Kita lanjut ke lampiran 14 terkait dengan pasal 34 ya. Oke, kita coba baca pasal 34. Pasal 34 ayat 1. Menteri Gubernur atau Bupati Wali Kota sesuai kewenangannya melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan persetujuan teknis paling lama 2 hari kerja sejak permohonan diterima. 2. Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana pada ayat 1 ya. A. Menteri menugaskan pejabat petinggi media yang membidangi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dan B. Gubernur atau Bupati Wali Kota menugaskan pejabat yang membidangi lingkungan hidup. Ayat 3. Hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun dalam bentuk berita acara yang menyatakan permohonan persetujuan teknis A. Lengkap dan benar, atau B. Tidak lengkap dan atau tidak benar. Ayat 4. Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen menyatakan permohonan tidak lengkap dan atau tidak benar, pejabat yang memeriksa permohonan menyampaikan berita acara
kepada pemohon untuk dilakukan perbaikan. Ayat 5, berita acara disusun dengan menggunakan format sebagaimana tertulis dalam lampiran 14 ya. Lampiran 14 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Oke, ini adalah berita acara. Format berita acara hasil pemeriksaan dokumen permohonan persetujuan teknis. Jadi si penanggung jawab usaha dan kegiatan kan mengajukan pertek ya, permohonan pertek. Nah, itu dilakukan evaluasi terhadap dokumennya. Nah, berikut ini adalah bentuk format berita acara pemeriksaannya. Bisa kita lihat di sini ada nomor registrasi, tanggal registrasi, layanan, sublayanan, nama perusahaan NIB ya, nomor berusaha, kemudian di sini ada matriks ya, checklist ya, biasa ada matriks untuk di checklist ya. Ini pertama kolom nomor, persyaratan kajian, data, validasi, dan keterangan. Untuk persyaratan kajiannya, pertama ada jenis produksi dan kapasitas produksi, kemudian ada jenis dan bahan baku yang digunakan, 3 jenis dan jumlah bahan penolong yang digunakan, 4 penggunaan bahan bakar dan energi seperti ada batu bara berapa ton, kemudian gas MSCFD, kemudian minyak berapa ton, biomasa berapa ton, kemudian ada listrik berapa megawatt. Yang kelima, detail jumlah sumber emisi proses produksi, A. proses pembakaran atau B. proses non pembakaran. Yang keenam, detail jumlah sumber emisi penunjang produksi. 1. Ada boiler nih, berapa ton steam ya, itu dari A. batu bara berapa ton, gas, minyak, biomasa. Yang kedua ada genset, megawatt ya, dan megawatt. A. untuk gas, B. untuk minyak berapa ton. 7. Karakteristik sumber emisi. 1. Proses produksi. A. Jelaskan sumber emisi pembakaran. B. Jelaskan sumber emisi non pembakaran. 2. Proses penunjang produksi. A. Jelaskan sumber emisi produksi. B. Jelaskan sumber emisi non pembakaran. Jadi bila proses penunjang produksinya ini apakah ada yang dari sumber emisi pembakaran atau yang B-nya sumber emisi non pembakaran. 8. Penggunaan alat pengendali emisi seperti partikulat, SO2, NOx, NH3, H2S, CS2, CO, HF, HCl, klorida ya, Cl2, TRS, logam berat atau organik ya. Lalu poin ke-9, detail desain alat pengendali emisi input dan output parameter emisi yang direduksi ya. Ada ESP, backhouse filter, fabric filter, cyclone, multi-cyclone, wet scrubber, SCR, SNCR, FGD, FBC, ammonia scrubbing, dan jenis lainnya. Sebutkan contoh combustion modification. Poin ke-10, detail jumlah padatan yang dihasilkan dari alat pengendali partikulat. 11. Detail jumlah emisi gas yang dikontrol alat pengendali gas ya. 12. Detail jumlah emisi organik yang dikontrol alat pengendali organik. 13. Detail penggunaan bahan penunjang pada alat pengendali. A. Volume dan sumber air yang digunakan alat pengendali emisi, contoh FGD wet scrubber. B. Banyaknya gypsum ya yang digunakan untuk penggunaan alat pengendali FGD. C. Banyaknya penggunaan urea atau amonia untuk penggunaan alat pengendali SCR. D. Sebutkan secara detail penggunaan bahan untuk penunjang alat pengendali emisi. 14. Jenis katalis yang digunakan alat pengendali emisi. 15. Detail jumlah pemanfaatan sisa panas atau waste heat. 16. Tinggi sumber emisi cerobong dalam meter ya. A. Proses produksi. 1. Jelaskan tinggi setiap sumber emisi pembakaran. 2. Jelaskan tinggi sumber emisi non pembakaran. B. Proses penunjang. 1. Jelaskan tinggi setiap sumber emisi pembakaran. 2. Jelaskan tinggi setiap sumber emisi non pembakaran. Poin 17. Diameter cerobong untuk jenis bulat atau panjang dan lebar cerobong untuk cerobong persegi ya. Ini sama juga proses produksi, proses penunjang produksi baik masing-masingnya ada emisi pembakaran dan emisi non pembakaran. Poin 18, posisi lubang sampling setiap sumber emisi. A. Sumber emisi proses produksi, dan B. Sumber emisi penunjang produksi. Poin 19, perhitungan kecepatan alir emisi yang dihasilkan. Poin 20, sebutkan jarak jatuh parameter sumber emisi. 21, perhitungan beban emisi yang dihasilkan. 22, tipe pemantauan emisi ya. 23, titik koordinat sumber emisi. 24, lokasi kegiatan berada. A. WPPMU kelas 1, kelas 2, kelas 3. B. Belum ditetapkan kelas WPPMU. 25, dokumen sistem manajemen lingkungan. Petunjuk pengisian, ini juga ada petunjuk pengisiannya teman-teman ya. Oke, bisa teman-teman baca di sini. Nah, ini sangat bermanfaat untuk teman-teman yang akan mengurus pertek ya ini ya. Jadi ini adalah poin-poinnya yang akan dinilai atau diceklis oleh tim verifikator ya, yang
ditunjuk tadi ya oleh menteri ataupun gubernur wali kota ya, sesuai dengan kewenangannya. Kemudian ini ada lampiran 15, teman-teman. Lampiran 15. Lampiran 15 ini terkait dengan pasal 36 ya. Nah, pasal 36 ini kita coba baca ayat 1 ya, singkat aja. Terhadap permohonan yang dinyatakan lengkap dan benar, pejabat sebagaimana dalam pasal 34 ayat 2 melakukan penilaian substansi ya terhadap kajian teknis. Yang kedua, standar teknis pemenuhan baku mutu emisi. Ayat 2, dalam melakukan penilaian substansi, pejabat dapat melibatkan tenaga ahli yang membidangi pengendalian pencemaran udara. Ayat 3, penilaian substansi dilakukan terhadap A, kesesuaian kajian teknis ya, yang B, kesesuaian isi standar teknis pemenuhan baku mutu emisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 1. Ayat 4-nya, dalam hal hasil penilaian substansi menyatakan kesesuaian terpenuhi, pejabat penilaian menerbitkan persetujuan teknis. Yang B, kesesuaian tidak terpenuhi, maka pejabat penilai menolak menerbitkan persetujuan teknis disertai dengan alasan penolakan ya. Ayat 5-nya, hasil penilaian substansi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 disusun dalam berita acara dengan menggunakan format yang sebagaimana tercantum dalam lampiran 15 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Oke. Ini dia lampiran 15-nya, format berita acara penilaian substansi. Ini ada substansi, berita acara penilaian substansi apa, PT apa ya, nomornya BA berapa. Ini formatnya ya teman-temannya, pada hari ini di kota ini ya, provinsi ini kami ditentang di bawah ini. Ada nama NIP jabatan ya, yang tadi untuk sebagai verifikator secara bersama-sama melakukan penilaian substansi terhadap ini ya, si PT-nya, perusahaannya. Kemudian penilaian substansi dilakukan berkaitan dengan pemenuhan persyaratan pertek ya, persetujuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Catatan selama pelaksanaan penilaian substansi disajikan dalam lampiran berita acara dan menjadi bagian yang terpisahkan dari berita acara ini. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pihak perusahaannya siapa gitu ya. Nah, ini lampirannya. Oke, nah ini matriksnya ya. Berikut ini adalah hasil penilaian substansi yang dilakukan terhadap data-data teknis perusahaan. Nah, ini yang terpenuhi atau tidak terpenuhi ini. Kesesuaian misalnya usaha dan kegiatan dengan dampak lingkungan yang dihasilkan. Ya, kesesuaian desain alat pengendalian emisi dengan parameter yang dikendalikan, kesesuaian sumber emisi dengan karakteristik emisi yang dihasilkan ya. Jadi harus apple to apple tuh antara pengendalian emisi dengan parameter yang dihasilkan ya. Maksudnya parameter limbah yang dihasilkan itu, emisi yang dihasilkan, kesesuaian sumber emisi dengan karakteristik emisi yang dihasilkan, kesesuaian rencana pengelolaan dan pemantauan emisi ya. Kemudian deskripsi kegiatan apakah terpenuhi atau enggak. Nah, di sini ada deskripsi kegiatan, jenis kegiatannya apa, penggunaan bahan baku, bahan penolong, penggunaan bahan bakar. Kemudian proses kegiatan, apakah pembakaran atau pembakaran, neraca massa, kesesuaian proses produksi dengan produksi senyatanya ya, kesesuaian konsumsi energi dengan ton oil equivalent atau TOI ya, terpenuhi atau tidak terpenuhi. Kemudian rujukan baku mutu emisinya, apakah terpenuhi atau tidak terpenuhi ini sesuai dengan peraturan menteri ini ya. Lalu poin ketiganya, rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Rencana pengelolaan ya seperti apa gitu, rencana pemantauan sumber emisi tidak bergerak seperti apa, apakah terpenuhi atau tidak. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Ini adalah format. Nah, bagi teman-teman yang bekerja di bidang lingkungan hidup ya, ini sangat membantu ya, ini karena ini salah sebagai acuan teman-teman dalam membuat praktek ya, dalam evaluasi praktek. Ini adalah lampiran dari berita acara penilaian substansi tadi, substansi dari dokumen yang menunjang atau mendukung untuk penerbitan pertek. Oke, teman-teman semua, terima kasih telah menonton ya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Teman-teman bisa, untuk lebih jelasnya bisa langsung download ya Permen LHK nomor 5 tahun 2021 ini di internet untuk dapat informasi lebih rincinya ya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin, dan semoga sukses dan sehat selalu untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.